siang pemirsa, berjumpa dengan Sekilas Info bersama saya Randy Nur Alim. Indonesia melaporkan kasus pertama infeksi virus corona penyebab COVID-19. Saat itu Presiden Jokowi mengumumkan adanya kasus 1 dan kasus 2 COVID-19 yang teridentifikasi pada seorang perempuan berusia 31 tahun dan ibunya yang berusia 64 tahun. Jokowi mengatakan kasus 1 terinfeksi virus corona dari warga negara Jepang yang sempat melakukan perjalanan ke Indonesia. Kasus 1 kemudian menularkan virus itu kepada ibunya, kasus 2. Setelah pengumuman kasus pertama itu, Indonesia terus melaporkan kasus baru infeksi virus corona hingga 9 bulan setelahnya. 9 bulan pertama pandemi COVID-19 berjalan di Indonesia, belum ada tanda-tanda bahwa penularan bisa dikendalikan. Trennya bahkan masih mengalami kenaikan. Berdasarkan data dari covid19.go.id hingga Rabu tanggal 2 Desember 2020 pukul 12 waktu Indonesia bagian Barat, jumlah kasus COVID-19 di Indonesia saat ini mencapai 549.508 orang. Dalam periode waktu yang sama, korban meninggal dunia akibat COVID-19 juga masih terus bertambah. Total kasus kematian akibat virus corona kini mencapai 17.199 orang, terhitung sejak awal pandemi. Sementara itu, pasien COVID-19 yang telah dinyatakan kini totalnya mencapai 458.000 orang. Selain itu, masih ada 73.042 orang yang berstatus kasus aktif COVID-19 di Indonesia. Mereka adalah pasien yang masih menjalani perawatan atau isolasi mandiri. Pandemi COVID-19 memberi dampak besar bagi berbagai aspek kehidupan masyarakat Indonesia. Untuk mencegah penularan semakin meluas, kegiatan yang berpotensi mempertemukan banyak orang dalam satu waktu yang sama kini dibatasi. Kegiatan-kegiatan yang dibatasi antara lain bersekolah, bekerja di kantor atau pabrik, menonton film di bioskop, dan menghadiri konser musik. Banyaknya pasien COVID-19 yang memerlukan perawatan medis juga membuat tenaga medis atau dokter lain mendapat beban kerja ekstra. Di masa pandemi, para tenaga kesehatan adalah orang-orang yang berjuang di garda terdepan penanganan COVID-19. Adapun dampak-dampak yang ditimbulkan selama 9 bulan pandemi COVID-19 berlangsung di Indonesia. Yang pertama, tingginya angka kematian dokter. Berdasarkan data yang berhasil dihimpun oleh tim mitigasi Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia per 28 November 2020 pukul 00 waktu Indonesia bagian Barat, terdapat 180 dokter di Indonesia yang gugur akibat pandemi COVID-19. Yang kedua, pembelajaran jarak jauh. Sebagai upaya untuk mencegah penularan virus corona semakin meluas, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Kemendikbud mengambil kebijakan penerapan pembelajaran jarak jauh. Yang ketiga, resesi ekonomi. Indonesia mengalami resesi ekonomi yang ditandai dengan produk domestik bruto pada kuartal 3 2020 minus mencapai 3,49%. Dikutip dari kompas.com 20 Oktober 2020. Dalam catatannya, setahun pemerintah Jokowi Ma'ruf Amin, pengamat ekonomi dari Indef, Bima Yudhistira Adinegara mencatat, salah satu penyebab permasalahan ekonomi ini adalah pandemi COVID-19. Upaya pemerintah dalam menangani kasus COVID-19. Berbagai upaya dan kebijakan telah dilakukan pemerintah untuk menanggulangi krisis kesehatan ini. Meski jumlah kasus semakin hari semakin bertambah, namun pemerintah mengklaim berbagai upaya yang dilakukan tersebut telah membuahkan hasil. Pemerintah mulai berupaya mendatangkan vaksin dari beberapa negara untuk mengatasi masalah COVID-19. Ketersediaan vaksin menjadi harapan utama dalam penanganan pandemi virus corona. Namun, vaksin virus corona yang aman dan efektif belum ditemukan. Langkah pencegah menjadi cara paling penting dalam meredam pandemi.
Oleh karena itu, selain terus mengupayakan langkah pencegahan virus corona, seperti lewat penerapan perilaku 3M, memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak, pemerintah RI juga menyiapkan infrastruktur pendukung rencana vaksinasi COVID-19. Dengan begitu, meskipun vaksin ini berjalan dengan lancar, masyarakat Indonesia diharapkan untuk saling menjaga. Dengan begitu, meskipun vaksin COVID-19 nanti sudah beredar luas, masyarakat di Indonesia tetap perlu terus secara disiplin menerapkan langkah pencegahan. Sebab vaksin bukanlah obat. Vaksin mendorong pembentukan kekebalan spesifik pada penyakit COVID-19. Agar terhindar dari tertular ataupun kemungkinan sakit berat, selama vaksin yang aman dan efektif belum ditemukan, upaya perlindungan yang bisa kita lakukan adalah disiplin 3M, memakai masker dengan benar, menjaga jarak, dan menjauhi kerumunan, serta mencuci tangan pakai air mengalir dan sabun. Sekian info yang bisa kami sampaikan. Saya, Rainer Alim, pamit undur diri. Salam.